Pukul 9 malam, Ratih sudah sampai rumah. Setelah mandi dan berganti pakaian, dia langsung menuju ke kamar Cindy. Seharian tak bertemu dengan putri tercintanya membuatnya kangen tak tertahankan. Tapi ternyata sang putri sudah tertidur. Dia hanya bisa membelai dan mencium pipinya dengan penuh sayang. Ratih mencoba membaringkan tubuh lelahnya, mencoba memejamkan mata, mencari tenaga untuk esok hari. Sayup dia mendengar mobil Mas Surya, lalu suara langkah kaki yang semakin mendekat. "Selamat datang kembali di istanaku, sayang." Astaga, Mas Surya pulang membawa selingkuhannya ke rumah ini. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Ratih. Ratih bangkit perlahan, menempelkan telinga di daun pintu dan menajamkan pendengaran. Dia mendengar percakapan Surya dan Hesti di ruang keluarga. "Mas, aku tidur di kamarku dulu ya. Nggak enak kalau tidur di kamar Mbak Ratih," ucap sang pelakor itu. "Nggak apa-apa sayang, Ratih sudah nggak tidur di situ lagi. Dia tidur di kamar anaknya," ajak Surya. "Gak mau mas, aku mau tetap tidur di sana saja." Ratih masih berusaha menguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba dia ingat permintaan ayah Rama yang memintanya mencari bukti perselingkuhan suaminya. Dia kemudian menyiapkan ponselnya. "Janganlah mas, baru juga tadi siang kita bercinta. Masa sekarang minta lagi?" ucap Hesti manja. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Ratih. Dia sudah tahu kalau Surya sedang ada maunya. Pasti tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan maunya. Ratih membuka sedikit pintu kamarnya supaya bisa mengarahkan kamera ponsel ke sana. Untunglah posisi kamar Cindy membelakangi ruang keluarga, jadi Surya gak akan sadar kalau ternyata Ratih sedang mengintipnya. Seperti sekarang, Surya pasti tidak akan menyerah untuk mendapatkan tubuh Hesti. "Habis gimana dong? Kamu itu enak banget. Gak ada bosannya," rayu Surya sambil tak henti-hentinya tangannya bergerilya di tubuh Hesti. "Ah, enak mas. Makanya ayo dong, kita lakukan di sini aja ya," ranyak Surya. "Aku takut ketahuan mas." "Gak mungkin sayang. Ratih itu kalau tidur kayak orang pingsan, susah bangunnya. Di kamar belakang aja yuk mas." "Di sini aja sayang. Coba deh periksa sendiri. Udah bangun dari tadi nih si Otong. Ini pegang coba." "Waduh, si Otong ini doyanan banget." "Makanya sayang, ayo, aku sudah nggak tahan." "Ayo sini Otong, kasihan banget si Otong." Hesti melepas celana Surya. Beberapa saat kemudian si Otong sudah terlihat menyembul menampakkan diri. "Aku hisap ya mas." "Hesti, ah." Akhirnya terdengar juga desaan itu. Di balik kamarnya Ratih masih terus merekam perbuatan mereka. Jujur sebenarnya Ratih tidak kuat dan merasa jijik menyaksikan suaminya yang dulu sering membujuk dan merayunya. Kini dia melihat pria itu sedang merayu perempuan lain. Pasangan durjana itu tanpa merasa beban
berbuat dosa di rumah di saat kedua orang tua Surya sedang dirawat di rumah sakit. Apa yang akan dilakukan orang tua itu seandainya mereka tahu kalau anaknya berbuat seperti itu? Ingin sekali dia melabrak mereka saat ini juga, tapi dia teringat permintaan Papa Rama agar mencari bukti perselingkuhan Surya. Ratih akhirnya menyerah. Untungnya dia sudah puas merekam. Dia menutup pintunya dengan hati-hati, kemudian berjalan ke ranjangnya. Direbahkannya tubuh yang terasa sangat lemas di tepi ranjang. Dia berusaha memejamkan mata dengan paksa, tapi tak bisa. Rasa sakit di seluruh tubuh kian menyerang. Hatinya terasa panas, dadanya terasa sesak. Sementara sepasang durjana itu sedang berasik masuk di ruangan sana. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, ratap Ratih sambil berlinang air mata. Pikiran Ratih mendadak gelap. Dia tak tahu lagi, adakah kebahagiaan untuknya di hari esok. Cindy. Ratih tiba-tiba teringat Cindy. Ialah sumber kekuatannya saat ini. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan seandainya hak asuh Cindy jatuh ke tangan Surya. Dia tahu Mas Surya akan melakukan apa saja untuk mengalahkannya, termasuk menjual aset-asetnya. Papa dan mamanya pasti akan berusaha mendukungnya mati-matian. Jalan satu-satunya adalah Ratih harus menang dalam sidang. Semoga dengan bukti yang tadi dia dapatkan akan dapat memenangkan gugatannya. Dan satu lagi, aku harus pergi dari rumah ini, gumam Ratih. Dia seperti mendapatkan kekuatan. Aku harus meninggalkan tempat terkutuk ini. Ratih membasuh mukanya dengan air hangat. Matanya masih terlihat sembab karena tidak bisa tidur semalaman. Bayangan perbuatan Surya dan Hesti terus membayang di otaknya. Pagi ini Ratih berencana mau meninggalkan rumah yang sudah tidak nyaman lagi untuk dia tinggali. Dia harus mencari rumah kontrakan secepatnya untuk dia dan anaknya. Hanya saja tidak mudah mencari rumah kontrakan yang pas dan cocok. Untuk itu, sementara Ratih akan tinggal di rumah ibunya di kampung selama beberapa hari. Bisa, tolong siapkan pakaian dan semua keperluan Cindy. Kita akan pindah dari rumah ini. Maaf Bu, Ibu jadi pisah sama Pak Surya? Tanya pisah sopan. Ratih memang akan berencana mengajak sekalian pisah untuk merawat Cindy. Iya Bi, aku sudah gak betah tinggal di rumah ini. Terus nanti mau tinggal di mana Bu? Ratih menghela napas panjang. Jujur, dia masih belum tahu pasti akan tinggal di mana. Sambil menunggu saya dapat rumah kontrakan, kita akan tinggal di rumah ibuku dulu di kampung. Mudah-mudahan secepatnya saya dapat rumah kontrakan. Bisa mengangguk sopan, kemudian permisi meninggalkan Ratih untuk menyiapkan pakaian dan keperluan Cindy. Mobil Surya masih terlihat di garasi, berarti sudah dipastikan dia masih ada di rumah ini. Mungkin dia masih tidur karena kecapean. Semalaman tenaganya dikuras bersama sang pelakor itu. Ratih harus segera pergi dari rumah ini sebelum Surya dan Hesti bangun. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi Galuh, sahabatnya. Iya Ra, ada apa?
tanya Galuh di seberang sana. Loh, aku bisa minta tolong dicarikan kontrakan untuk tempat tinggal. Aku sudah gak kuat lagi di rumah ini, jawab Galuh lirih. Kamu serius, Ra? Nanti aku coba carikan ya. Tapi tak bisa langsung dapat. Soalnya harus dilihat dulu tempatnya. Mungkin sehari 2 harian lagi ya. Iya, aku serius. Ini aku malah sudah siap-siap mau keluar. Sementara aku akan tinggal di rumah ibuku dulu, ucap Ratih. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya Ratih sampai juga di rumah ibunya. Kamu sudah memikirkan baik-baik keputusanmu, Nak? Tanya wanita parubaya itu pelan. Dia seakan ikut merasakan kesedihan yang sedang dialami putrinya itu. Saya sudah mantap, Bu. Sudah tak ada lagi yang diharapkan dari Mas Surya di rumah itu, jawab Ratih dengan ekspresi sedih. Kamu pasti sedih sekali. Biasa hidup bersama, tiba-tiba sekarang sendirian. Kau meninggalkan suami dan mertuamu, itu bukan keputusan yang mudah. Tidak, Bu, aku tidak sendirian. Ada ibu, ada Cindy, ada teman-teman, juga ada Mas Rama. Ratih keceplosan menyebut nama itu. Siapa yang terakhir kau sebut? Sergah ibu menatap Ratih lekat. Lupakan, Bu, bukan siapa-siapa. Jangan bilang kalau Rama yang kau sebut itu adalah Rama yang dulu mengkhianatimu. Lelaki yang membuatmu menangis berhari-hari dan membuatmu nekat berhenti kuliah, cecar ibu. Ratih terdiam. Ibu tidak tahu masalah yang sebenarnya. Rasa bencinya kepada Rama sama besar dengan rasa bencinya dulu. Tapi sekarang dia sudah tahu kalau semua adalah rekayasa Mas Surya. Sekarang justru dia merasa bersalah karena telah menuduh Mas Rama yang bukan-bukan.